Di tengah reruntuhan Konoha yang hancur, Boruto Uzumaki menghadapi ancaman terkuat yang pernah ada. Seorang Otsutsuki tertinggi yang mampu menghidupkan kembali orang-orang terkasihnya sebagai musuh. Dalam pertempuran yang penuh ketegangan dan emosi, Boruto harus melindungi teman-temannya, termasuk Sasuke dan Obito, yang terjebak dalam keadaan kritis. Dengan kekuatan yang melampaui batas, musuh ini tidak hanya menguji kemampuan Boruto, tetapi juga tekadnya untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Saat peti-peti mati muncul dari tanah, mengeluarkan sosok-sosok yang pernah ia kenal, Boruto terpaksa berhadapan dengan kenangan pahit dan rasa sakit yang mendalam. Dalam situasi yang semakin genting, ia harus menggunakan semua jutsu yang dimilikinya untuk bertahan hidup dan mencari cara untuk mengalahkan musuh yang tampaknya tak terhentikan. Apakah Boruto akan mampu mengatasi rasa sakit dan kehilangan, serta menemukan kekuatan untuk melawan musuh yang mengancam segalanya? Bergabunglah dalam perjalanan epik ini, di mana setiap detik adalah pertaruhan hidup dan mati, dan setiap keputusan dapat mengubah nasib dunia ninja selamanya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Di tengah reruntuhan Konoha yang hancur, Boruto berdiri dengan tekad membara. Bersama Sasuke dan Obito, mereka menghadapi musuh yang kekuatannya melampaui batas imajinasi. Kakashi terbaring tak sadarkan diri, nyaris kehilangan nyawa jika bukan karena intervensi Boruto yang tepat waktu. Musuh mereka adalah seorang Otsutsuki tertinggi, lebih kuat dari Shibai Otsutsuki. Boruto, dengan wajah penuh beban, menyadari bahwa kekuatan biasa tak akan cukup untuk mengalahkan ancaman ini. Mereka harus bertahan, setidaknya untuk beberapa menit ke depan. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka terbelah, dan air deras menyembur ke permukaan. Sasuke dan Obito menjerit kesakitan, tubuh mereka terbakar. Boruto, meski terbakar, berhasil menyerap api dengan karmanya. Namun, melihat kedua rekannya tak sadarkan diri, ia bergumam, ini gawat. Ratusan besi tajam meluncur ke arah mereka. Dengan refleks cepat, Boruto mengaktifkan Hirai Shinjutsu, memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman. Dia memanggil beberapa bunshin untuk membawa Sasuke, Obito, dan Kakashi menjauh dari bahaya. Namun, ancaman belum berakhir. Dari langit, petir besar turun, berusaha menghancurkan bunshin Boruto. Dengan pedang berlapis elemen listrik ungu, Boruto menangkis serangan tersebut. Petir itu pecah menjadi percikan kecil, tetapi ancaman lain muncul. Naga kayu raksasa menyerang. Boruto meluncurkan Chidama Rasengan dari atas, menghancurkan naga itu seketika. Namun, ancaman ini membuat Boruto semakin khawatir. Bagaimana aku bisa melindungi mereka semua? Pikirnya. Di tengah kekacauan, suara Momoshiki terdengar di telinganya. Kau tak akan bisa kabur selamanya, bocah. Ini baru permulaan. Boruto merasakan firasat buruk, tetapi ia tahu harus menjauhkan teman-temannya dari bahaya. Boruto mengaktifkan jutsu dalam jangkauan besar, menghancurkan sebagian peti mati yang muncul dari tanah. Namun, suara Momoshiki kembali mengganggu pikirannya. Jangan harap kau bisa lari, katanya. Puluhan peti mati keluar dari tanah, mengelilingi Boruto. Dengan penuh ketegangan, Boruto berkata, baiklah, aku akan mengikuti permainanmu. Dia mengaktifkan Jigan yang telah berevolusi, melepaskan jubahnya dan mengeluarkan pedang Sasuke. Peti-peti mati terbuka, tetapi tidak ada mayat di dalamnya. Sebaliknya, tangan raksasa memanjang dari peti-peti itu, mencoba menangkap Boruto. Dengan cepat, Boruto menebas tangan-tangan itu dan menggunakan jutsu air untuk menghanyutkan peti-peti tersebut. Langit tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Boruto berkata, kau ingin menakutiku dengan situasi ini? Aku akan menunjukkan tekadku. Dia menggunakan Rasendan untuk menghancurkan beberapa peti mati. Cahaya terang muncul, mengarah ke peti-peti mati yang sudah hancur. Orang-orang yang dikenal Boruto di masa lalu mulai keluar dari bawah tanah, tetapi tubuh mereka terlihat tidak bernyawa. Melihat itu, Boruto berkata, aku sudah menunggu ini. Lakukanlah sekarang. Mayat-mayat itu hidup kembali, mata mereka menampilkan rinnegan. Boruto melihat Shikadai, Shikamaru,
Kawaki, dan bahkan orang tuanya, Naruto dan Hinata. Dengan penuh emosi, Boruto berkata, "Ya, aku tidak percaya melihatmu lagi di sini. Ayah, ibu. Kau benar-benar menyedihkan." Namun, mayat-mayat hidup itu mulai menyerang Boruto. Kawaki, yang sudah mati, kini hidup kembali dan menyerangnya dengan senjata ninja. Boruto menangkis serangan itu dengan pedangnya, tetapi menyadari bahwa mata Kawaki juga berubah menjadi rinnegan. Boruto melilit Kawaki dengan rantai besi merah agar dia tidak bisa bergerak. Namun, Kawaki menggunakan Sukuna Hikona untuk mengecilkan tubuhnya dan lolos dari rantai tersebut. Di saat yang sama, Code muncul tiba-tiba dan mencakar Boruto, membuatnya terpental dan terluka. Boruto berusaha bangkit, tetapi para mayat manusia hidup itu mengelilinginya. Shikamaru, yang dikendalikan oleh sang dewa Otsutsuki, menahan pergerakan Boruto dengan jutsu bayangannya. Kawaki muncul di depan Boruto yang tidak bisa bergerak, menyiapkan bom cakra merah untuk meledakannya. Dalam situasi berbahaya itu, Boruto menggunakan Jigen untuk menghentikan waktu beberapa detik. Dia berhasil menghindari ledakan Kawaki, tetapi ledakan tersebut mengenai semua musuh di sekitarnya. Boruto kabur menggunakan Hiraishin, muncul di atas pohon yang tinggi. Namun, di atas pohon tersebut, dua sosok menakutkan telah menunggu. Mereka adalah Otsutsuki Ishiki dan Otsutsuki Kaguya. Melihat itu, Boruto terkejut dan panik. Dia langsung melarikan diri untuk menjaga jarak dari dua sosok mengerikan tersebut. Dalam pelariannya, Boruto berbicara kepada Momoshiki, mengapa mereka juga ada di sini?" Momoshiki menjawab, "Sang dewa Otsutsuki bisa menjadikan siapa saja sebagai pion. Kau tidak perlu terkejut lagi, bocah." Boruto merasa seperti tikus yang selalu berlari tanpa henti. Bahkan sang dewa Otsutsuki hanya duduk di reruntuhan patung para Hokage, menikmati semua ini. Momoshiki berkata, ini adalah pertempuran akhir. Tidak ada pertempuran lagi setelah ini." Boruto bergumam, aku harus melarikan diri dari tempat ini. Sangat berbahaya jika aku terlalu lama di sini." Dia berharap Sasuke dan yang lainnya sudah sadar dari pingsan mereka. Boruto mempercepat langkahnya untuk menjauh dari musuh yang luar biasa banyaknya. Namun, para musuh tidak membiarkan Boruto kabur begitu saja. Boruto sadar akan hal itu dan langsung melapisi tubuhnya dengan karma. Dia menciptakan Tajukage Bunshin Jutsu untuk membuat taktik pengalihan agar dapat kabur dari mereka semua. Boruto berlari dengan napas terengah-engah, mencoba menjauh dari kejaran musuh. Sang dewa Otsutsuki tertinggi, yang sejak awal hanya duduk santai mengamati, kini semakin mempermainkan Boruto dengan strategi licik. Ia menghidupkan kembali orang-orang terdekat Boruto untuk melawan dia. Tidak cukup sampai di situ, dua legenda Otsutsuki, Ishiki dan Kaguya, juga dihidupkan kembali dan bergabung dalam pengejaran. Melihat kondisi yang semakin buruk, Boruto tidak punya pilihan selain menggunakan Tajukage Bunshin Jutsu dalam jumlah besar. Bunshin itu dengan gagah melawan musuh demi membuka jalan bagi Boruto untuk kabur. Boruto tahu ia harus segera kembali ke tempat Sasuke, Kakashi, dan Obito yang berhasil diamankan sebelumnya. Namun, hati kecilnya juga sadar bahwa mereka semua masih dalam kondisi tak sadarkan diri akibat serangan sang Otsutsuki tertinggi. Saat berlari, Boruto berbicara dengan Momoshiki yang ada di dalam tubuhnya. "Ini gila. Orang-orang yang kukenal, teman-temanku, mereka semua melawanku sekarang. Apa kau tahu apa yang sebenarnya direncanakan Otsutsuki tertinggi itu?" tanya Boruto. Momoshiki hanya menjawab singkat, aku sudah bilang, ini adalah pertempuran akhir. Tidak akan ada lagi pertempuran setelah ini. Semua yang kau hadapi sekarang hanyalah ujian terakhir." Jawaban itu tidak membantu Boruto. Ia merasa sendiri, dikelilingi oleh musuh tanpa ada waktu untuk bernapas. Saat ia mencoba mempercepat langkah, Ishiki muncul di kejauhan. Ishiki mengangkat tangan dan memanggil kubus-kubus raksasa yang langsung meluncur ke arah Boruto. Kubus-kubus itu jatuh menghujam tanah, membentuk barikade besar yang menghalangi jalan Boruto. Tidak ada jalan keluar. Boruto menghancurkan penghalang itu dengan kekuatan penuh. Kubus-kubus tersebut hancur berkeping-keping, dan Boruto melanjutkan pelariannya. Namun, Kaguya muncul di hadapannya, menyerang dengan rambutnya yang panjang dan tajam. Dalam hitungan detik, tusukan itu menembus tubuh Boruto, yang perlahan berubah menjadi abu. Namun, Kaguya menyadari bahwa itu hanyalah salah satu Bunshin Boruto. Sosok asli Boruto muncul dari belakang dan menyerang dengan rasengan Uzuhiko raksasa, menciptakan pusaran angin besar. Serangan itu melemparkan Kaguya jauh ke belakang.
Mengesankan, bocah. Tapi jangan lengah, ini baru awal, kata Kaguya. Boruto hanya mengangguk, memanfaatkan waktu singkat itu untuk merantai Kaguya dengan rantai merah miliknya. Namun, sebelum ia sempat bernapas lega, 3 sosok lain muncul secara bersamaan, Ishiki, Kawaki, dan Code. Mereka menyerang Boruto dari arah yang berbeda. Boruto menggunakan Jigen untuk menghentikan waktu selama beberapa detik. Ia menggunakan momen itu untuk berteleportasi dengan Hirai Shinjutsu, muncul di kejauhan. Namun, serangan mendadak itu membuat Boruto semakin yakin bahwa Sang Dewa Otsutsuki tidak main-main. Sang Dewa Otsutsuki yang selama ini hanya duduk santai di atas reruntuhan patung Hokage tersenyum dingin. Boruto melihatnya dari kejauhan, merasa semakin marah. Dia hanya duduk di sana, menikmati semua ini seperti sebuah pertunjukan, pikir Boruto. Tiba-tiba, tanah di bawah Boruto meledak hebat. Ledakan itu menciptakan pusaran energi merah yang sangat besar. Boruto mencoba menyerapnya dengan karma, tetapi ledakan itu bukanlah ninjutsu, melainkan kekuatan elemen alam murni yang tidak bisa ia serap. Ia terlempar jauh, tubuhnya terluka parah. Dengan susah payah, Boruto berdiri dan berkata, aku bahkan tidak bisa bernapas dengan tenang. Dia benar-benar tidak memberiku ruang untuk kabur, gumam Boruto. Ia mencoba berpikir cepat. Jika ia kembali ke tempat Sasuke dan yang lainnya, itu hanya akan membawa bahaya bagi mereka. Jika aku kembali ke sana, itu akan menjadi akhir mereka. Aku harus menjauh sejauh mungkin, gumam Boruto. Namun, sebelum ia sempat bergerak, sebuah kekai merah muncul di sekelilingnya. Kekai itu mengurungnya sepenuhnya. Di dalam kekai itu, peti-peti mati mulai bermunculan dari bawah tanah, jumlahnya semakin banyak hingga memenuhi area. Boruto bersiap dengan pedangnya, berkata, aku sudah hafal permainanmu. Serangan kejutan seperti ini tidak akan berhasil. Dari peti-peti mati itu muncul orang-orang yang dikenal Boruto. Dengan hati yang hancur, Boruto menciptakan banyak bunshin, masing-masing memegang Oda Marasengan dan menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Ledakan dahsyat terjadi, menyapu seluruh area. Dengan air mata yang masih mengalir, Boruto berkata, aku berjanji, aku akan membawa kalian kembali. Tapi untuk saat ini, aku harus menyelesaikan ini. Cerita ini menggambarkan perjuangan Boruto melawan musuh yang sangat kuat, dengan elemen emosional yang mendalam saat ia harus menghadapi orang-orang terdekatnya yang dihidupkan kembali sebagai musuh. Boruto menunjukkan tekad dan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi tantangan ini. Jadi kesimpulannya, dalam pertempuran yang mendebarkan dan penuh emosi ini, Boruto Uzumaki menunjukkan ketahanan dan keberanian yang luar biasa saat menghadapi musuh terkuat yang pernah ada. Dengan kekuatan Otsutsuki tertinggi yang mampu menghidupkan kembali orang-orang terkasihnya sebagai musuh, Boruto terpaksa berhadapan dengan kenangan pahit dan rasa sakit yang mendalam. Meskipun terdesak dan dikelilingi oleh ancaman yang tampaknya tak terhentikan, Boruto tidak menyerah. Ia menggunakan semua jutsu yang dimilikinya, berjuang tidak hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga untuk melindungi teman-teman dan keluarganya. Dalam prosesnya, ia belajar tentang arti sejati dari kekuatan, pengorbanan, dan tekad. Akhirnya, meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi, Boruto berhasil menemukan cara untuk melawan dan mengatasi rasa sakit yang mengganggu. Pertarungan ini bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga tentang menemukan kekuatan dalam diri sendiri dan menjaga harapan di tengah kegelapan. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, Boruto melangkah maju, siap menghadapi tantangan berikutnya, dan bertekad untuk membawa kembali orang-orang yang dicintainya, membuktikan bahwa cinta dan persahabatan adalah kekuatan terkuat yang dimiliki seorang ninja. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.